Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan momen kedatangan tamu spesialnya. Putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, sowan ke kediaman KDM. Ayo, Mas, makan apa, Mas? KDM kedatangan putra sematawayang Presiden Prabowo, yakni Didit Hedi Prasetyo bersama dengan selebritas Happy Salma di kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen tersebut nampak begitu santai dan hangat. Bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. Ini sehat banget loh. Bebel nak ya? Deddy pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya, Nihyang Sukma Ayu, saat berfoto berdua dengan Didit Prabowo. Foto tersebut juga nampak dipost ulang dalam unggahan media sosial Instagram Didit Prabowo. Kepala daerah calon peserta retret gelombang kedua menjalani pemeriksaan kesehatan di BPSDM Kemendagri. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kesiapan kepala daerah jalani retret di IPDN Jatinangor. Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau cek kesehatan peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang 2 di BPSDM Kemendagri, Jakarta. Peninjauan dilakukan jelang pelaksanaan retret gelombang kedua bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan yang akan diikuti 86 peserta ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 hingga 26 Juni 2025. Dengan fokus pada penguatan pemahaman tugas kepala daerah dan strategi pemberantasan korupsi. Hasil medical check up dari wilayah masing-masing, tapi kemudian tim dokter BPSDM melakukan pemeriksaan ulang seperti gelombang pertama, ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada interview tentang kondisi kesehatan. Retret ini akan menguji keharmonisan kepala daerah dan juga wakilnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainus melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait dengan Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Island Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Island Online yang menjual Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang ada sejumlah pulau di Indonesia lainnya yang juga dijual dalam situs tersebut. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau. Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mengatakan bahwa tidak ada satupun pulau Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Bisa ngisi. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan hutan seluruh. Presiden Prabowo Subianto akhiri lawatan di Rusia dan kembali pulang ke tanah air. Sebelumnya, Prabowo menyinggung perang Iran dan Israel yang kian panas serta berharap ketegangan kedua negara bisa diredam.
Presiden Prabowo mengakhiri kunjungan resminya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, Saint Petersburg dengan iringan pasukan jajar kehormatan beserta sejumlah menteri Rusia. Lagu kebangsaan kedua negara juga diperdengarkan sebelum Prabowo naik pesawat. Selama 2 hari di Saint Petersburg, Presiden jalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sebelum terbang ke Indonesia, Prabowo menyinggung memanasnya perang Iran dan Israel, serta berharap ketegangan kedua negara bisa diredam. Ya tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Viral di media sosial, pemirsa, sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2 Depok, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta kepada pengemudi segera menyerahkan diri. Sebuah minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1 Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendari seorang pria itu menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, pengemudi langsung tancap gas. Petugas pun membenarkan aksi pelanggar di 2 gerbang tol tersebut dan telah mendapati identitas pemilik kendaraan yang telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pengemudi diminta segera menyerahkan diri. Kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan, mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual-belikan kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut. Kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas, termasuk melaksanakan kewajiban membayar saat memasuki jalan tol untuk pemeliharaan jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nata. Pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas di akhir pekan kali ini. Yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas yang hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, dan Pejompongan hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa, dari Slipi Palmerah kita akan beralih ke kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan sebaliknya hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol. Dan perlu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu waspada akan kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan DPR MPR. Berikutnya kita akan beralih pemirsa di sekitaran kawasan Exit Tol Bekasi Barat.
Untuk kondisi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih menempuh laju kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga yang akan keluar menuju gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Terakhir pemirsa, kita akan memantau dari kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun Tajur hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat untuk kendaraan-kendaraan dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dikarenakan adanya terminal bayangan pada kawasan ini, kami himbau untuk para pengendara antisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan pemirsa, tidak bosan-bosannya kami Korlantas Polri mengingatkan kepada pengendara pemilik pengusaha angkutan barang untuk menertibkan kendaraan yang melakukan overdimension and overload agar terhindar dari sanksi hukum yang mulai diberlakukan karena berisiko menghambat lalu lintas jalan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami bagikan dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga telah melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pembalap tim Cupra Kiro dan Tiktum berhasil menangi balapan Formula E Jakarta 2025. Pembalap asal Inggris itu juara berkat kecerdikannya memanfaatkan momentum. Pembalap tim Cupra Kiro dan Tiktum berhasil memenangi balapan Formula E Jakarta 2025 yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada Sabtu sore. Tiktum sebenarnya memulai balapan dari grid kelima. Pembalap asal Inggris itu juara berkat kecerdikannya memanfaatkan momentum. Momentum paling krusial adalah saat pembalap keturunan Indonesia Nick de Vries terkena penalti 10 detik akibat manuvernya membahayakan pembalap termasuk Jack Dennis yang mobil sayap kirinya hancur akibat tertabrak de Vries. Tiktum dengan sigap mengambil alih pimpinan balapan hingga akhirnya finish terdepan disusul Eduardo Mortara di posisi kedua dan Nico Müller di posisi ketiga. Hasil ini membuat Tiktum menjadi nama baru yang menjuarai Jakarta E-Prix setelah Mitch Evans pada tahun 2022 dan Maximilian Günther saat menjalani double header pada tahun 2023. Tidak hanya itu, kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Tiktum sejak debutnya di Formula E pada tahun 2021.